sebelum kalian nanti praktek, kalian harus menggunakan APD lengkap ya, sebelum praktek di lab. Di antaranya masker, ya, cara menggunakan masker seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan ya sarung tangan untuk lab. Ya, kalian nanti di bahan di zat kimia atau bahan kalian harus menggunakan sarung tangan dan masker ya. Ini zat-zat yang ada di lab kita, diantaranya zat yang paling atas yaitu dia ada indikator iritasi. Nah, iritasi ya. Jadi kalau Pak Khairul menggunakan kacamata ya, kalian kalau bisa menggunakan kacamata Google. Kemudian yang kedua di sini zat harmful atau berbahaya. Nah, sehingga kalian kalau mengambil zat di sini harus menggunakan masker ya. Di sini ya ada tulisannya harmful, berbahaya. Besi sulfat. Zat-zatnya ada di sini semua ya. Nah, ini barium hidrogenat. Ini ada ya tembaga sulfat, ini yang harmful. Kemudian yang ketiga yaitu korosif. Nah, korosif ini kalau kalian kena tangan nanti mengalami iritasi di kulit ya. Jadi kalian harus menggunakan sarung tangan. Ini ada lengkap NaOH ini ya yang dipakai. Kemudian ini kalium nitrat. Kemudian ada lagi yang toksit atau beracun. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Natrium asetat. Ya. Nah, ini zat-zat yang ada di lab kita. Jadi tertata rapi sesuai dengan urutannya. Jadi kalian nanti kalau ambil zat sesuai dengan urutannya sebagai berikut ini. Lemari asam. Nah, lemari asam ini tempat untuk larutan asam ya yang bersifat korosif. Jadi nanti cara menggunakan lemari asam sebagai berikut ini. Nah, ini untuk uap yang keluar, kemudian lampunya ambil atau nanti ambil larutan asam di sini ya. Di sini untuk mengambil larutan asam. Jadi harus di lemari asam untuk mengambil larutan asamnya ya. Timbangan ini bisa menimbang untuk sediaan-sediaan cair dan sediaan-sediaan padat. Neraca analitik dari OHAUS ini dilengkapi beberapa fitur. Untuk fitur yang ada di layar Anda ini ada water pass. Fungsinya sendiri untuk menjaga keseimbangan atau indikator keseimbangan dari timbangan itu sendiri. Bila tidak sesuai, Anda bisa atur dari kaki-kaki di samping, di bawah dari timbangan ini. Kemudian ada display untuk digit-digit yang tertera, ada menu untuk unit, kemudian ada untuk tara, kemudian tombol on, tombol off, kemudian juga bisa di print untuk hasil yang didapat. Nah, dari layar ini bisa diketahui untuk kesesuaian dari timbangan itu sendiri. Bila timbangan ini sudah menunjukkan angka yang tidak berubah, akan memperlihatkan di layar dengan tanda seperti ini. Kemudian di sini tempat satuan. Untuk cara menimbangnya sendiri, kita masukkan dulu tempat menimbangnya, misalnya kertas perkamen. Kemudian kita taruh supaya kertas ini tidak mengganggu nilai dari sediaan yang kita timbang. Cara menimbangannya adalah simpan kertas, kemudian tekan taruh. Kita tunggu beberapa saat sampai angka menunjukkan 0. Kemudian setelah itu kita
sesuaikan satuan yang akan kita gunakan, apakah itu gram, kemudian unitnya miligram, dan karat. Misalnya kita akan menggunakan gram. Tunggu. Sudah seperti ini, kita masukkan sampel yang akan kita timbang. Kita tutup kembali dan di sini akan menunjukkan berat sampel yang kita timbang. Gram. Jangan lupa cara menggunakan alat di sini neraca analitik ada SOP-nya. Ya. Nah di sini ya. Nah, jangan lupa colokan kemudian dinyalakan on. Oke, kalau sudah ada tanda bintang, kemudian kalian masukkan, ya, boleh menggunakan botol timbang, boleh menggunakan kaca arloji yang kecil. Ditutup lagi, dinolkan lagi. Sampai keluar tanda bintangnya nanti ya. Nah, kalau sudah keluar tanda bintang, maka kita bisa langsung nimbang. Ini pelan-pelan, kemudian pakai spatula, kalian timbang ya. Nah, di sini kalian nimbangnya itu posisinya zatnya itu harus ada di tengah neraca ya. Misalkan saya ambil 1,5, maka saya ambil sedikit ini, kembalikan lagi. Nah, kemudian kalau sudah kalian tutup, kemudian sampai muncul tanda bintang lagi. Nah, itu nanti timbangan yang kalian gunakan. Nah, sudah muncul. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, maka kalian harus mencatatnya dengan 1,5773 ya, itu yang dicatat. Di belakang koma ada 4 digit. Oke, kalau sudah buka, diambil, kemudian dinolkan lagi ya. Dinolkan lagi biar untuk nimbang teman yang lainnya. Praktek untuk pengenceran kalian memerlukan aquadet. Nah, kalau bisa aquadetnya itu dipanaskan dulu biar lebih steril dan bisa digunakan dan hasilnya nanti maksimal untuk filtrasi. Oke, cara memanaskan aquadet sebagai berikut ini. Ini menggunakan hot plate. Hot plate yaitu alat yang digunakan untuk memanaskan larutan atau air atau aquadet. Oke, yang pertama kalian masukkan, kemudian kalian nyalakan. Di sini ada turn on off. Oke, di sini ada skala untuk ya derajat Celcius satu pemanasnya berapa yang kalian gunakan nanti. Kalau sudah, saya nyalakan di sini. Nah, pertama kalian gunakan yang 100 dulu, 150 atau 190 boleh. Nah, ini ya posisinya. Jadi kalau sudah saya tekan 170, nanti dia otomatis dalam suhu 170 dia sudah standby. Kemudian di sini tombol yang kedua ini digunakan untuk rotari atau perputaran. Jadi misalkan di sini menggunakan magnetic stirrer, maka digunakan tombol yang kedua ini, stirrer untuk memutar larutan yang ada di dalam Erlenmeyer, tapi menggunakan magnet ya. Oke, cara melarutkan zat yang barusan ditimbang dimasukkan ke labu ukur 100 ml. Caranya harus gini, sama gini ya, dimasukkan dengan cara bisa pakai spatula.
Setelah larut gini anak-anak ya. Yang pertama ini adalah harus dibilas sama air, sebab ada zat-zat yang masih menempel. Ya, yaitu tadi spatula yang tadi pakai harus disemprot, barangkali masih ada sisa-sisa zat yang menempel. Setelah itu corongnya kita angkat sedikit, kita putar. Yang ujungnya kita dibuka, ya, semprotkan. Setelah itu kita harus larutkan dulu sampai betul-betul zat yang ditimbang tadi sudah terlarut secara sempurna, tidak ada zat yang belum terlarut. Dikocok terus ya, sambil dilihat. Ya, ini adalah zat terlarut ya. Terus ditambahi air atau aquades sampai lehernya. Baru setelah itu ditepatkan dengan sampai tanda batas dengan pipet tetes. Ya. Memang harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai berlebih. Kalau sudah berlebih, kita harus menimbang lagi. Setelah itu, kalau sudah betul sesuai dengan tanda batasnya, baru kita tutup. Ya. Caranya harus begini kan ya, anak-anak ya, begini kan, diputar ya, dikocok. Minimal ngocok 5 kali atau 7 kali. Itu menggunakan gelas ukur berapa mili? Sekali lagi ya, jangan ngocok gini. Ini sangat tidak bagus ini. Bisa tumpah, tapi harus diginikan, dibalik dan dikocok. Ya, ini adalah cara melarutkan zat padat dalam cairan dalam labu ukur 100 mili. Dan ini sudah selesai untuk langkah berikutnya.